Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan sampaikan informasi penting terkait teman-teman guru honorer peserta P3K yang belum lolos tahap pertama dan akan mengikuti tes kompetensi tahap kedua. Jadi teman-teman honorer semua, baik itu yang afirmasi maupun non afirmasi, di sini saya akan menjelaskan bahwa teman-teman semua masih sangat berpeluang besar untuk menjadi ASN P3K di tahap yang kedua ini. Jadi untuk itu saya akan membahas 4 alasan guru honorer baik itu yang afirmasi maupun non afirmasi masih sangat berpeluang besar dalam tes tahap kedua. Untuk itu silahkan teman-teman simak video ini sampai habis, dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Arzu Belajar. Silahkan subscribe bagi yang sebelum subscribe dan kemudian bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info terbarunya. Teman-teman semua, berdasarkan salinan peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 3767 tahun 2021 tentang petunjuk teknis pelaksanaan seleksi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah tahun 2021. Dijelaskan bahwa siapa saja teman-teman kita yang bisa mengikuti seleksi kompetensi tahap yang kedua ini, kemudian apa saja persyaratannya untuk teman-teman yang akan mengikuti seleksi kompetensi tahap yang kedua. Seleksi kompetensi tahap kedua diperuntukkan bagi 1. Pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi pertama. Teman-teman yang sudah mengikuti tahap pertama ini yang belum lolos berhak langsung untuk mengikuti seleksi kompetensi tahap kedua. Kemudian untuk poin yang kedua, guru non ASN yang masih aktif mengajar di sekolah swasta dan terdaftar sebagai guru di Dapodik. Untuk poin yang kedua ini, teman-teman kita dari guru honorer di sekolah swasta itu berhak mengikuti. Namun di sini jelas bahwa yang sudah terdaftar di Dapodik. Untuk yang ketiga, lulusan pendidikan profesi guru yang belum menjadi guru dan terdaftar di database lulusan PPG Kemendikbudristek. Berikut tadi untuk peserta siapa saja yang bisa mengikuti kompetensi tahap kedua. Selanjutnya teman-teman kita akan membahas peluang atau kemungkinan besar teman-teman kita honorer dari tahap pertama, yakni baik itu yang afirmasi ataupun non afirmasi, walaupun ditambah poin 2 dan 3 masih mempunyai peluang besar untuk lolos atau lulus tes tahap yang kedua ini. Yang pertama, pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi 1 sebagaimana dimaksud angka 1 memilih ulang formasi. Sedangkan guru non ASN sebagaimana dimaksud angka 2 dan lulusan pendidikan profesi guru angka 3 memilih formasi yang masih belum terisi untuk pertama kali. Bagi lulusan pendidikan profesi guru sebagaimana dimaksud angka 3 memilih formasi sesuai dengan domisili pelamar
dan pelamar lain memilih formasi dalam satu daerah kewenangan pengelolaan pendidikan serta sesuai dengan kualifikasi akademik atau sertifikat pendidik. Jadi ya teman-teman, ini yang menjadi poin penting bahwa jangkauan teman-teman kita yang fresh graduate, poin 3, sangat terbatas pada domisili pelamar. Sedangkan untuk bisa melamar di daerah lain itu bisa dilaksanakan di tahap yang ketiga. Nah, di sini cukup jelas ya teman-teman. Bagi guru honorer yang gagal tahap pertama itu mempunyai kesempatan mengisi formasi di sekolah induk. Misalnya saja atau contohnya yang ada di sekolah saya itu terdapat 3 formasi, sedangkan hanya terdapat 1 guru honorer. 1 guru tersebut gagal di tahap pertama, maka guru tersebut akan mengisi kembali untuk tahap kedua. Jadi teman-teman ya, untuk teman-teman seperjuangan honorer semua, gagal dalam tahap pertama ini bukan berarti akhir dari segalanya, baik itu yang teman-teman honorer afirmasi maupun non afirmasi. Kemudian alasan yang kedua, guru afirmasi yang mengikuti seleksi tahap 2 tidak sebanyak pada tahap pertama, sehingga peluang guru non afirmasi ini juga akan semakin besar. Jadi poin kedua ini bagi teman-teman yang non afirmasi itu juga masih sangat berpeluang sekali, karena teman-teman kita yang dari afirmasi itu sudah ada yang diterima di tahap yang pertama. Kemudian yang ketiga, guru honorer yang tidak lolos tahap pertama sudah mengenal tipe-tipe soal yang akan keluar dalam tes, sehingga ini sangat membantu teman-teman untuk mencapai passing grade itu menjadi lebih besar. Jadi ini ya teman-teman, bagi teman-teman yang sudah mengikuti seleksi tahap pertama itu sudah mengenal kira-kira soalnya seperti apa. Itu berbeda bagi teman-teman kita yang belum mengikuti tes sama sekali. Kemudian alasan yang keempat, ini poin yang tidak kalah penting atau menurut saya yang sangat luar biasa juga bagi teman-teman peserta tes tahap pertama, bahwa nilai passing grade atau ambang batas yang teman-teman peroleh masih bisa dipertimbangkan pada tahap kedua. Artinya apa teman-teman? Jika tahap kedua nanti teman-teman nilainya lebih bagus atau tinggi, maka nilai itu yang akan dipakai. Dan sebaliknya, jika nilai tahap pertama itu lebih tinggi, maka nilai itu yang akan dipakai. Nah ini teman-teman ya, yang menjadi alasan kita untuk poin keempat ini sangat membantu, bahwasanya nilai kita yang sudah bagus di tahap pertama ini masih bisa digunakan ya. Jadi yang sudah sesuai dengan passing grade. Beda lagi kalau teman-teman kita yang belum mengikuti tes tahap pertama itu tidak punya nilai yang passing grade. Demikian video hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.